Peristiwa Santa Cruz 12 November 1991 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam dalam sejarah Timor Timur. Peristiwa ini terjadi di pemakaman Santa Cruz, Dili, ketika ribuan warga, sebagian besar anak muda, mengikuti prosesi pemakaman Sebastião Gomes, yang juga disertai aksi damai menuntut hak penentuan nasib sendiri. Dalam situasi yang awalnya berlangsung tertib, aparat militer Indonesia kemudian melepaskan tembakan ke arah massa tanpa peringatan yang memadai. Penembakan tersebut menewaskan ratusan warga sipil dan menyebabkan banyak lainnya luka-luka maupun hilang. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Timor Timur, tetapi juga membuka mata dunia internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tersebut. Rekaman video dan kesaksian saksi mata yang tersebar luas menjadi bukti penting yang memicu tekanan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu, peristiwa Santa Cruz menjadi titik balik penting dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur. Tragedi ini memperkuat solidaritas internasional, mendorong peran aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berkontribusi besar dalam proses panjang yang akhirnya mengantarkan Timor Leste meraih kemerdekaan pada tahun 2002. Hingga kini, peristiwa Santa Cruz dikenang sebagai simbol keberanian rakyat sipil dalam menghadapi represi, sekaligus sebagai penghormatan terhadap perjuangan para pemuda Timor Timur yang gigih menuntut hak kemerdekaan. Jika menengok ke belakang, rangkaian peristiwa Santa Cruz berawal dari meningkatnya ketegangan politik pada Oktober 1991. Ketegangan ini dipicu oleh pembatalan rencana kunjungan delegasi parlemen Portugal beserta sejumlah jurnalis internasional ke Timor Timur oleh pemerintah Indonesia. Pembatalan tersebut dilakukan setelah pemerintah Indonesia menyatakan keberatan terhadap kehadiran Jill Jolliffe, seorang wartawan Australia yang dikenal mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Timur. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan mendalam sekaligus kemarahan di kalangan mahasiswa dan aktivis pro-kemerdekaan, yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya rangkaian peristiwa berikutnya. Pada 28 Oktober 1991, terjadi bentrokan antara kelompok pro-integrasi dan kelompok pro-kemerdekaan di sekitar gereja Motael, Dili. Dalam insiden tersebut, Sebastião Rangel Gomes, seorang pemuda pro-kemerdekaan berusia 18 tahun, ditembak mati oleh aparat intelijen militer Indonesia di halaman gereja. Kematian Gomes menjadi simbol perlawanan dan pemicu mobilisasi massa yang lebih besar. Pada 12 November 1991, 2 minggu setelah kematiannya dan bertepatan dengan tradisi bulan arwah dalam kalender liturgi Katolik, misa untuk Sebastião Gomes dilaksanakan di gereja Motael. Misa tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa dan aktivis. Usai misa, ribuan orang mengikuti iring-iringan menuju pemakaman Santa Cruz. Prosesi yang pada awalnya bersifat religius dan berlangsung damai itu perlahan berubah menjadi aksi unjuk rasa terbuka. Di tengah arak-arakan, para peserta mulai meneriakan slogan-slogan politik seperti Viva Timor Leste, sambil mengibarkan simbol-simbol perlawanan yang merepresentasikan tuntutan kemerdekaan. Teriakan tersebut rupanya segera menarik perhatian aparat keamanan Indonesia yang berjaga di sekitar lokasi. Dalam konteks politik saat itu, ungkapan dan simbol yang mengarah pada pemisahan diri dipandang sebagai tindakan subversif dan pelanggaran serius. Timor Timur masih berstatus sebagai provinsi ke-27 Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga setiap seruan yang menantang kedaulatan negara dianggap mengancam keutuhan wilayah NKRI. Akibatnya, aparat keamanan merespons dengan sikap tegas.
Upaya pembubaran massa dilakukan karena aksi tersebut dinilai telah melampaui batas kegiatan keagamaan dan berubah menjadi demonstrasi politik yang dilarang. Ketegangan pun meningkat, suasana yang semula khidmat berubah menjadi mencekam, dan rangkaian peristiwa selanjutnya berkembang di luar kendali, menandai eskalasi konflik antara aparat dan warga sipil pada hari itu. Ketika iring-iringan massa memasuki area pemakaman Santa Cruz, pasukan keamanan Indonesia tampak telah bersiaga di berbagai titik strategis. Situasi yang semula tegang berubah drastis dalam hitungan detik. Tanpa adanya peringatan yang jelas atau upaya pembubaran secara persuasif, aparat keamanan tiba-tiba melepaskan tembakan secara terbuka ke arah kerumunan warga sipil yang sebagian besar tidak bersenjata dan tidak memiliki sarana perlindungan diri. Rentetan tembakan memicu kepanikan massal. Orang-orang berteriak, berjatuhan, dan berlarian ke segala arah untuk menyelamatkan diri, namun ruang gerak yang terbatas di area pemakaman membuat banyak di antara mereka terjebak. Sebagian mencoba berlindung di balik nisan dan tembok pemakaman, sementara yang lain terinjak-injak dalam kekacauan. Suasana berubah menjadi sangat mencekam, dipenuhi jeritan kesakitan dan ketakutan. Korban berjatuhan tidak hanya di dalam kompleks pemakaman, tetapi juga di jalan-jalan sekitar ketika aparat terus melakukan pengejaran dan penembakan. Darah mengalir di antara makam-makam, meninggalkan jejak tragis dari kekerasan yang dialami warga sipil pada hari itu. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai salah satu episode paling kelam dalam sejarah konflik Timor Timur, karena menunjukkan eskalasi kekerasan negara terhadap demonstran yang pada awalnya hanya mengikuti prosesi damai. Menurut laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste, CAVR, sedikitnya 271 orang tewas, 278 orang luka-luka, dan sekitar 270 orang dinyatakan hilang dan diyakini meninggal dunia. Salah satu korban tewas adalah Kamal Bamadaj, warga negara Selandia Baru yang merupakan mahasiswa dan aktivis HAM. Pembantaian Santa Cruz menjadi peristiwa yang berbeda dari tragedi serupa sebelumnya karena berhasil direkam dan didokumentasikan oleh jurnalis internasional. Jurnalis Amerika Serikat Amy Goodman dan Alan Nairn menyaksikan langsung kejadian tersebut dan turut menjadi korban pemukulan oleh tentara Indonesia. Rekaman video diam-diam diambil oleh Max Stahl, jurnalis yang bekerja untuk Yorkshire Television, Britania Raya. Pita rekaman tersebut berhasil diselundupkan ke luar Timor Timur dan kemudian ditayangkan dalam dokumenter berjudul In Cold Blood, The Massacre of East Timor pada Januari 1992. Tayangan ini memicu kecaman global dan membuka mata dunia terhadap kekerasan sistematis yang terjadi di Timor Timur. Peristiwa Santa Cruz memicu gelombang solidaritas internasional yang luas. Berbagai organisasi pendukung Timor Timur bermunculan, termasuk East Timor Action Network, ITAN, di Amerika Serikat, serta gerakan solidaritas di Portugal, Australia, Jepang, Jerman, Brasil, dan negara lainnya. Tekanan internasional berdampak pada hubungan militer Indonesia dengan sejumlah negara. Kongres Amerika Serikat memangkas program pelatihan militer, IMED, bagi Indonesia, dan sejumlah negara mulai membatasi kerja sama militer serta penjualan senjata. Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu, menyebut pembantaian Santa Cruz sebagai sebuah titik balik yang mempercepat rangkaian peristiwa menuju kemerdekaan Timor Timur. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan reaksi spontan atau akibat kesalahpahaman. Namun pernyataan ini dibantah oleh berbagai organisasi HAM dan saksi mata, mengingat pola kekerasan serupa sebelumnya juga terjadi di wilayah lain seperti Keraras, Lakluta, dan Kuelicai. Pernyataan pejabat tinggi militer yang membenarkan penggunaan kekerasan semakin memperkuat kritik internasional terhadap Indonesia.
Berikut ini adalah sejumlah rekaman yang menunjukkan gelombang simpati dan solidaritas terhadap rakyat Timor Timur. Aksi-aksi demonstrasi ini berlangsung baik di dalam negeri maupun di berbagai negara di dunia, sebagai respons atas terungkapnya tindak kekerasan yang dilakukan aparat Indonesia di Timor Timur. Perhatian internasional terutama tertuju pada pembantaian Santa Cruz, yang menjadi pemicu utama kemarahan publik global dan mendorong lahirnya protes terbuka, kecaman politik, serta tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia. Kelahiran para demonstran. Dari perbukitan yang menghadap kota, patung Kristus berdiri mengawasi. 11 September 1999,